Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akidah Akhlak SD, SMP, SMA dengan dosen pengampu Bapak Romahdi MPD. Video ini berisi tentang penjelasan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru serta perilaku yang mencerminkan sifat hormat dan patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Bagas Prayoga. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat berarti menghargai, takzim dan khidmat kepada orang lain, baik orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Dalam hubungan dengan orang tua, perilaku hormat ditujukan dengan berbakti kepada orang tua. Berbakti merupakan kewajiban anak kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal soleh yang mulia. Perintah berbakti kepada orang tua terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Kemudian, hormat dan patuh kepada orang tua. Dalam ajaran Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, atau birrul walidain. Birrul walidain juga diartikan sebagai berbakti kepada kedua orang tua. Kewajiban menghormati dan mematuhi kedua orang tua termaktub di dalam Al-Quran. Ada banyak ayat yang berbicara tentang hal ini, di antaranya surah An-Nisa, surah keempat ayat 36, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya. Jadi, berbakti kepada kedua orang tua bukan merupakan balasan anak kepada keduanya karena telah melahirkan, merawat, dan mendidik. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada guru. Guru berjasa besar dalam mendidik dan mengajar kita sejak usia dini. Berkat jasa guru kita bisa membaca, menghitung, menyanyi, dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Mereka tak kenal lelah dalam mengajar dan mendidik murid-muridnya. Tanpa bimbingan dan didikannya, kita tidak akan bisa membedakan antara benar dan salah, dan mana yang halal dan haram. Ada banyak ayat yang berbicara tentang hal ini, di antaranya surah An-Nisa, surah keempat ayat 36, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya. Jasa guru tidak bisa dinilai dengan materi. Islam menempatkan guru pada posisi mulia. Mereka adalah orang tua kita setelah orang tua kandung. Dalam ajaran Islam, guru atau ulama harus dihormati dan dimuliakan. Menghormati, mematuhi, dan memuliakan guru merupakan syarat agar ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat bagi orang lain. Seseorang yang memiliki ilmu yang bermanfaat akan mendapatkan pahala sampai hari kiamat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Wahyuni, NIM 202020202157 dari kelas PAI 2025. Di sini saya salah satu dari anggota kelompok 7. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai poin yang B tentang contoh perilaku hormat kepada orang tua dan guru. Perilaku hormat dan patuh kepada orang lain sangat baik dilakukan oleh seorang muslim. Berikut contoh perilaku hormat pada orang tua dan guru, dan juga anggota keluarga. Yang pertama, contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Kita hendaknya patuh dan taat terhadap nasihat dan perintah orang tua selama tidak untuk maksiat atau berbuat musyrik. Dalam keadaan apapun, kita harus tetap menjalin hubungan yang baik dengan orang tua. Selanjutnya, yang pertama, senantiasa berbuat baik dan bersikap hormat baik dalam tingkah laku maupun tutur kata terhadap kedua orang tua, mengikuti keinginan dan saran orang tua selama keinginan dan saran-saran itu tidak melanggar ajaran agama. Yang ketiga, membantu kedua orang tua sesuai kemampuan. Yang keempat, mendoakan orang tua semoga diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mendoakan orang tua apabila telah meninggal dunia. Selanjutnya, yang poin kedua, contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru. Guru juga berhak mendapat bakti siswanya. Hal ini karena guru telah memberikan ilmu kepada siswanya dengan tulus dan ikhlas. Berikut ini beberapa contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, memuliakan dan tidak menghina guru. Yang kedua, mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat. Dan yang ketiga, memperhatikan guru yang sedang menjelaskan pelajaran. Yang keempat, bertanya kepada guru apabila ada sesuatu yang belum dimengerti dengan sikap sopan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, NIM 202020202150 dari kelas PAI 225, salah satu anggota kelompok 7. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai poin ketiga, yaitu contoh perilaku hormat dan patuh kepada anggota keluarga. Adapun contoh dari perilaku hormat dan patuh kepada anggota keluarga di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghormati dan menghargai nasihat keluarga selama tidak untuk berbuat maksiat atau berbuat musyrik. Yang kedua, senantiasa berbuat baik dan bersikap hormat terhadap anggota keluarga. Yang ketiga, mendoakan anggota keluarga semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, membantu anggota keluarga yang kesulitan. Yang kelima, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan anggota keluarga. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu menghormati hak dan kewajiban anggota keluarga yang lain. C. Hikmah patuh kepada orang tua dan guru. Kita telah membahas arti pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua maupun guru. Adapun hikmah yang bisa diambil dari berbakti kepada kedua orang tua maupun guru antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua maupun guru merupakan amalan yang paling utama. Yang kedua, apabila kedua orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan ridho. Yang ketiga, yaitu berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Selanjutnya, yang keempat, yaitu berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua dapat memasukkan kita ke jannah atau surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan mengenai materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta perilaku yang mencerminkan sifat hormat dan patuh, materi akidah akhlak SMP. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.